Google Sheet Syntax. Rumus di Google Spreadsheet digunakan untuk melakukan perhitungan matematis. Rumus selalu dimulai dengan tanda sama dengan dan diketik di dalam sel. Kemudian diikuti dengan perhitungan Anda. Sebagaimana halnya operasi bilangan yang lain, maka Google Spreadsheet juga menggunakan arithmetic operator, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Keempat arithmetic operator ini bisa digunakan untuk menghitung pada rumus perhitungan pada Google Spreadsheet. Aturan operasi bilangan yang pertama adalah tanda kurung harus didahulukan, baru kemudian operasi bilangan perkalian dan pembagian, setelah itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba bagaimana cara menulis sintak atau rumus perhitungan pada Google Spreadsheet. Di sini saya sudah memiliki Google Spreadsheet. Saya akan coba untuk mempraktekkan beberapa contoh operasi bilangan yang bisa kita lakukan. Saya akan menulis pada sel C2 di sini. Ingat, selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Kemudian kita hitung operasi bilangan yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah 2 tambah 2. 2 ditambah 2. Seperti ini, ya. Kemudian langsung saja tekan enter. Nah, hasilnya adalah 4. Begitu pula dengan pengurangan. Kita tinggal sama dengan 8 dikurangi 1. Hasilnya 7. Nah, untuk perkalian, kita menggunakan tanda star. Ya, star itu seperti ini, ya. Kemudian 7. Oke. Nah, sedangkan untuk pembagian, kita menggunakan tanda slash seperti ini. 10 dibagi 2, 5. Nah, di dalam Google Spreadsheet, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tanda kurung dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Jadi, jika menginginkan penjumlahannya dilakukan terlebih dahulu, maka penjumlahan ini harus dikurung terlebih dahulu. Berarti di sini sama dengan seperti ini ya. 8 ditambah 2 dikurung ya. Baru kemudian dikali 7. Oke, 8 tambah 2, 16 ya, dikali 7, 70. Hal ini berbeda jika kita tidak menggunakan tanda kurung. Saya akan coba praktekkan. 8 ditambah 2 dikali 7. Hasilnya 22. Kenapa? Karena Google Spreadsheet, sebagaimana tadi operasi bilangan, antara penjumlahan dan perkalian, yang didahulukan adalah perkaliannya. Sehingga kalau tidak menggunakan tanda kurung, maka 2 ini dikalikan 7 dulu, yaitu 14, baru kemudian ditambah dengan 8. Makanya hasilnya 22. Oke, ya, ini hasilnya ya. Saya copy, saya letakkan di sini. Oke, nah, kemudian di sini, tentang perkalian dan pembagian. Bagaimana jika perkalian pembagian? Ya. Untuk perkalian pembagian, kita akan coba 5 dikali 4 dibagi 2. Hasilnya 10. 5 kali 4, 20 dibagi 2. Ya, hasilnya 10. 20 dibagi 2. Nah, untuk perkalian dan pembagian ini setara, tergantung siapa yang terlebih dahulu. Jadi karena di sini ini perkalian itu dahulu dibandingkan dengan pembagian, baru setelahnya kan pembagian. Berarti ini dikalikan dulu, baru dibagi. Nah, kita akan coba bagaimana kalau dibagi terlebih dahulu. 10 dibagi 2 dikali 3. Ya. Nah, di sini hasilnya 15. 10 bagi 2, 5. Dikali 3, 15. Sehingga untuk perkalian dan pembagian ini setara, tapi tergantung siapa yang lebih dulu. Maka itulah yang dikerjakan. Jika perkalian ditulis terlebih dahulu, maka ini perkaliannya didahulukan, baru kemudian dibagi. Tapi kalau kemudian dibagi dulu, ya berarti pembagiannya didahulukan, baru kemudian dikali. Sedangkan untuk penjumlahan dan pengurangan, ini betul-betul setara. 10 dikurangi 4, ya, ditambah 5, hasilnya adalah 11. Ya, hasilnya 11. Nah,
10 dikurangi 4, 6. Ditambah 5, 11. Nah, coba kalau kemudian saya jumlahkan dulu 10 dan 5. 15 ya. Dikurangi 4 juga tetap 11. Jadi, untuk pengurangan dan penjumlahan itu betul-betul setara. Tidak masalah apakah pengurangan terlebih dahulu ataukah penjumlahan terlebih dahulu. Tidak ada masalah karena sama-sama benar ya. Saya akan buktikan ya. Kalau 10 ditambah 5 ya, kemudian dikurangi 4. Hasilnya nanti pasti juga sama ya, yaitu 11. 10 kemudian ditambah 5 dikurangi 4. Ya, 11 ya. Nah, jika kemudian kita melakukan mix ya, campuran, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, maka kita bisa menggunakan tanda kurung yang itu menandakan mana operasi bilangan yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Ya, suatu misal seperti ini. Saya akan membuat ya, misalnya ini ya, kali 2 saja. Nah, tapi ini kemudian saya dahulukan, berarti ini 8 tambah 2 ini dikurung ya, berarti ini dikerjakan terlebih dahulu. Tapi di sini ada kurung lagi misalnya. Nah, seperti ini berarti di sini ada 2 tanda kurung ya. Tanda kurung di dalam tanda kurung begitu maksudnya. Nah, kemudian di sini misalnya dikurangi 10 ya. Berarti urutannya adalah kita akan mengerjakan 8 tambah 2 terlebih dahulu. Setelah selesai 8 tambah 2 berarti kan 10 ya. Baru dikali 2 ya, dikali 2. Nah, baru setelah itu dikurangi 10. Jadi ini namanya kurung di dalam kurung. Kurung yang paling dalam yang dikerjakan terlebih dahulu, baru kurung yang luar. Ya. Hasilnya berarti caranya adalah kita buat seperti ini ya, sama 2 tanda kurungnya. 8 ditambah 2 ya, kita kurung. Kemudian dikali 2 kita kurung ya, dikurangi 10. Oke, hasilnya 10. Oke, seperti itu terkait dengan operasi bilangan dan cara menghitung atau menuliskan sintak pada Google Sheet. Ingat, untuk menghitung atau menulis sintak pada Google Sheet, kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Jumpa lagi pada tutorial selanjutnya.